Mini. Kalau dengar nama Mini di dunia otomotif pasti langsung terpikirkan sebuah brand atau sebuah mobil yang ukurannya kecil, compact, mesinnya kecil, punya karakter yang fun to drive, seperti sebuah go-kart. Tapi mungkin kalau kita lihat di mobil yang ada di belakang saya ini, semua ekspektasi itu seolah hilang atau mungkin sedikit berantakan dengan nama Mini yang kita definisikan tadi. Ini adalah Mini John Cooper Works Countryman, model Mini dengan dimensi paling besar dan sekarang punya mesin yang powernya juga paling besar sepanjang sejarah produksi Mini. Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Sekarang kita akan bahas Mini John Cooper Works Countryman versi 2020. Ini adalah Countryman versi 2020 atau LCI yang BMW Group sebut sebagai Life Cycle Impulse alias facelift. Mobil ini meluncur di bulan Februari 2020 lalu yang sekarang menjadi model termahal sekaligus paling powerful dari seluruh lineup Mini yang ada di Indonesia. Sebenarnya nggak banyak berubah juga mobil ini daripada versi sebelumnya, kecuali pada mesin yang meningkat signifikan powernya menjadi 306 horsepower, sementara torsinya 450 Nm. Tetap dengan unit mesin 4 silinder 2000 cc turbo twin power, sistem penggeraknya all-4 atau all-wheel drive fast Mini, dan penampilan sebenarnya nggak banyak yang berubah dibandingkan sebelumnya, kecuali velgnya punya sentuhan desain baru di aksen warna two-tone dengan karakter garis yang agak kaku untuk menegaskan bahwa ini adalah sebuah crossover yang punya performa tangguh tapi tetap kencang. Gitu juga dengan desain di spion luarnya yang punya ubahan dari bentuk cover spion luarnya yang diklaim oleh Mini sekarang lebih aerodinamis dan menghasilkan noise lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Jadi itu dia kurang lebih soal Mini John Cooper Works Countryman versi 2020 yang sekarang udah lebih powerful dan nggak terlalu banyak perubahan dibandingkan sebelumnya. Dan sekarang gimana kalau kita langsung coba mobil ini di jalan? Sebuah Mini, kita pasti langsung berekspektasi kalau mobil ini lincah, compact, dan punya mesin yang cukup powerful untuk memberi kombinasi karakter fun to drive dari sebuah mobil yang compact. Dan ya, karakter tersebut bisa kita rasakan langsung di JCW Countryman ini sejak pertama kali nyetir di mobil ini. Impresi pertama adalah karakter setirnya yang benar-benar direct, walaupun ini masih di mode normal atau yang disebut Mini sebagai mid. Setirnya itu walaupun putarannya enteng, tapi cara mobil ini menerjemahkan input dari tangan sampai mengubah arah mobil ini benar-benar akurat, terus responsif, hampir nggak ada delay sama sekali antara kita putar setir sampai mobil ini belok berubah arah. Terus karena ini adalah Mini dengan mesin paling powerful dari sepanjang sejarah produksi Mini, suara mesinnya juga lebih keras daripada Mini standar atau Countryman versi Cooper S yang pernah saya coba beberapa waktu lalu. Kita gas sedikit, ini suara mesinnya langsung kedengaran dari kabin. Kenapa performa mesinnya bisa melonjak cukup signifikan dibandingkan versi sebelumnya? Karena Mini melakukan beberapa penyesuaian dari komponen internal di mesinnya. Di mode mid, transmisinya masih basically torque converter yang disebut sebagai Steptronic 8 percepatan. Jadi delivery outputnya masih halus, nggak nyentak di setiap perpindahan giginya. Jadi walaupun mobil ini punya karakter performance yang galak, diajak nyetir di dalam kota sehari-hari gitu nggak kompromi untuk kenyamanannya. Terus posisi duduknya juga cenderung sporty, kita bisa atur serendah mungkin. Apalagi ini ada bucket seat dari John Cooper Works yang untuk saya ada sedikit komplain karena posisi bantalan di samping ini agak terlalu tebel di bagian atas ini ya. Jadi untuk posisi driving saya yang paling nyaman dengan nggak terlalu lurus tangan ini agak ganjel di tangan sini. Mungkin
joknya ini didesain untuk postur orang yang lebih tinggi dari saya, itu mungkin orang-orang kulit putih ya, yang punya tinggi badan di atas 170 rata-rata. Oke, sebelum kita masuk ke menu utama mobil ini yaitu performance, kita coba dulu untuk pakai atau nyetir mobil ini di mode green. Walaupun JCW itu adalah divisi dari model Mini yang berorientasi pada performa tinggi, mobil ini masih menawarkan fitur atau mode untuk kita bisa menghemat konsumsi bahan bakar selama mengemudikan mobil ini. Yang saya rasakan pada mode green ini, saat traffic yang macet, stop and go, mesinnya jadi benar-benar halus, hampir nggak kerasa sama sekali kalau ini mobil punya performa mesin lebih dari 306 horsepower. Halus, bahkan transmisinya halusnya hampir sehalus CVT. Benar-benar nyaman. Walaupun kita gas mobil ini agak lebih dalam, suara mesinnya juga hampir sama sekali nggak kedengeran dari dalam kabin. Menambah kenyamanan mengendarai mobil yang punya karakter sport dan agak harsh suspensinya. Oh ya, suspensinya jadi lebih lembut di mode green ini. Walaupun ini mobil yang punya karakter sporty, tapi dengan mode green ini kita bisa ngerasain kenyamanan dari sebuah JCW Countryman. Nah, waktunya kita coba menu utama dari mobil ini pakai sport mode untuk rasakan performa maksimal dari Mini yang ukurannya Maxi ini. Untuk sesi ini sengaja saya coba di malam hari karena di masa sebelum PSBB jalanan di Jakarta selalu ramai. Jadi kurang bijak rasanya geber Countryman. Dengan traffic yang sepi di tengah malam juga setidaknya membuat kondisi agak lebih aman untuk menjajal performa Countryman yang tenaganya 306 horsepower. Begitu sport mode aktif, mobil ini langsung terasa lebih hidup. Suara mesin lebih galak padahal masih dalam kondisi idle, setir semakin reaktif, dan redaman suspensinya jadi lebih keras agar lebih lincah bermanuver. Raungan mesin 4 silinder 2 liter twin power turbo terdengar lebih provokatif setiap kali injak gas dalam-dalam, apalagi mendengar letupan backfire saat deselerasi. Mobil ini memang punya bodi yang tinggi sehingga menciptakan center of gravity yang kurang ideal untuk bermanuver lincah layaknya hot hatchback. Tapi setidaknya berkat pengaturan suspensi yang sporty dan lebih keras redamannya, efek body roll jadi dieliminasi nyaris tidak terasa saat diajak menikung kencang. Setidaknya meskipun sosoknya sebuah crossover atau SUV, handling JCW Countryman bisa disetarakan dengan mini hatchback 3-door versi Cooper S. Kestabilan lajunya di kecepatan tinggi juga didukung dengan sistem all-4 alias all-wheel drive yang distribusinya bias ke roda depan. Meski mayoritas output mesin diterima roda depan, efek understeer sama sekali tidak terasa selama mencoba mobil ini beberapa hari. Apalagi dengan setir yang responsif dan presisi di sport mode ini, setiap gejala negatif yang terjadi terhadap handling bisa dengan cepat diantisipasi. Di suasana malam, kabin Countryman semakin bisa dinikmati dengan hadirnya rangkaian ambient light dengan warna-warna atraktif. Ya, walaupun dimensinya besar untuk sebuah Mini, Countryman versi JCW ini masih bisa merepresentasikan sensasi fun khas Mini yang identik dengan go-kart feel. Karakter performa mesin dan kelincahannya masih bisa diapresiasi, apalagi dimensinya yang besar membuat mobil ini lebih bersahabat untuk mengajak penumpang. Untuk menebusnya, siapkan dana 1,170 miliar rupiah off the road. Jadi itu dia hasil review road test untuk Mini JCW Countryman versi facelift 2020. Jangan lupa untuk subscribe channel Carvaganza, serta like dan share video ini. Sampaikan juga komentar dan masukan di kolom komen. Sampai jumpa di video selanjutnya, and let's talk about cars.